Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Farhan Maulana dengan NIM 210101211301069. Di sini saya dari kelompok 9, eh, rekayasa nilai kelas A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tugas studi rekayasa nilai dengan judul proyek yaitu DH7 at Louisiana Avenue Interchange. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi dari proyek itu sendiri, di mana proyek di H7 at Louisiana Avenue Interchange ini bertujuan untuk menggantikan persimpangan sebidang antara DH7 dan Louisiana Avenue di stasiun Lois Park, Minnesota, dengan persimpangan sebidang dengan persimpangan berjenjang atau Great Spirited Interchange. Nah, tujuan utama dari adanya proyek ini adalah meningkatkan keselamatan dan mobilitas pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda. Proyek ini juga melibatkan pembuatan jalur pejalan kaki dan sepeda serta penataan ulang jalan-jalan frontage lokal untuk mengurangi kemacetan di koridor DH7 dan Louisiana Avenue. Nah, kemudian latar belakang dari proyek ini sendiri yaitu DH7 yang melintasi kawasan tersebut itu melayani hingga 35.000 hingga 40.000 kendaraan per hari. Sementara Louisiana Avenue ini melayani sekitar 10.000 hingga 15.000 kendaraan per harinya. Di mana persimpangan ini mengalami kemacetan parah, diperburuk dengan tingginya lalu lintas di area komersial di sekitarnya. Selain itu juga memenuhi kebutuhan lalu lintas saat ini. Proyek ini mendukung rencana pembangunan di masa depan, termasuk pembangunan perumahan, stasiun LRT, dan pengembangan rumah sakit terdekat. Isu-isu utama eh, yang menjadi perhatian umum, perhatian khusus dalam proyek ini adalah meliputi kebutuhan untuk menghindari dampak negatif pada bangunan-bangunan di sekitarnya, yaitu mengelola lalu lintas selama masa konstruksi, mengurangi volume tanah yang harus dievakuasi karena berpotensi tercemar, dan mitigasi dampak lingkungan, termasuk pada daerah banjir. Nah, untuk masalah dari proyek ini sendiri yaitu eh, tan- eh, mungkin tantangan dari proyek ini sendiri itu adalah kemacetan lalu lintas yang tinggi, kemudian keselamatan lalu lintas yang rendah, kemudian kurangnya akses yang aman untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan dan tanah terkontaminasi, kemudian kompleksitas pengelolaan lalu lintas selama masa konstruksi, dan dukungan untuk pengembangan di masa depan. Nah, apa sih tujuan dari adanya proyek ini? Nah, tujuan utama dari proyek di H7 at Louisiana Avenue Interchange ini adalah meningkatkan keselamatan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi risiko kecelakaan pada persimpangan di H7 dan Louisiana Avenue yang memiliki riwayat kecelakaan tinggi akibat adanya kemacetan lalu lintas. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan mobilitas dan kapasitas lalu lintas. Kemudian yang keempat, meningkatkan kelancaran dan kapasitas lalu lintas baik untuk kendaraan, pejalan kaki, maupun pengendara sepeda, terutama dengan menghilangkan persimpangan sebidang yang sering menyebabkan terjadinya tundaan atau penundaan. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan akses dan kesinambungan jalur non kendaraan bermotor. Kemudian yang keenam, memperbaiki akses bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda dengan menambahkan jalur khusus sehingga eh, meningkatkan mobilitas menuju pekerjaan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu mendukung pengembangan ekonomi dan perencanaan masa depan. Dan yang terakhir, memfasilitasi rencana pengembangan kawasan yang mencakup peningkatan kepadatan hunian, pembangunan stasiun LRT atau rail transit, dan eh, pengembangan rumah sakit di sekitar area proyek itu sendiri. Investasi 15 sebesar 19.885.212 dolar US dollar. Di mana untuk item-item pekerjaannya itu sendiri terdapat pada gambar berikut. Kemudian tahapan-tahapan dalam proyek eh, pembangunan DH7 at Louisiana Avenue Interchange ini melalui tahapan studi rekayasa value engineering. Yang pertama yaitu
tahapan informasi atau fase informasi. Nah, tahapan ini dimulai dengan pengumpulan informasi dari proyek itu sendiri, termasuk tujuan, kebutuhan, kondisi existing, serta kendala yang dihadapi. Di mana tim value engineering mempelajari aspek-aspek kunci proyek seperti modal biaya, analisis fungsi, dan diagram FAST atau Function Analysis System Technique. Nah, tahapan ini itu membantu tim untuk memahami fungsi dasar proyek dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya. Kemudian setelah dari tahapan informasi ini dilanjutkan yaitu tahapan analisis fungsi atau fase fungsi analisis, di mana dalam fase ini tim value engineering itu melakukan analisis fungsi, mendefinisikan fungsi utama dari proyek dalam bentuk pernyataan, kata-kata kerja benda, misal mengurangi konflik dan meningkatkan mobilitas. Nah, tahapan ini juga membantu tim untuk fokus pada tujuan proyek dan memahami cara alternatif untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tahap kreatif atau fase kreatif di mana pada tahap ini tuh tim value engineering mengembangkan berbagai ide atau alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai fungsi proyek dengan biaya dan kinerjanya itu optimal. Nah, biasanya juga menggunakan brainstorming untuk menghasilkan 48 ide yang kemudian ide-ide tersebut itu dianalisis lebih lanjut. Nah, ide-ide ini tuh mencakup opsi-opsi seperti mungkin peningkatan stabilitas tanah, desain interchange alternatif, atau mungkin menggunakan material-material pengisi yang lebih ringan, atau material-material alternatif yang mungkin dalam segi biayanya itu lebih murah gitu. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan evaluasi atau fase evaluasi. Nah, di tahapan ini tuh semua ide-ide yang sudah dihasilkan selama di fase kreatif itu sendiri tadi, itu dianalisis. Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya gitu. Sehingga eh, kemudian dinilai juga berdasarkan ada 7 kinerja ya. Mungkin di antaranya ada operasi jalan utama, operasi lokal, kemudian pemeliharaannya, kemudian dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyeknya, dan resikonya. Dan di mana hasil-hasil evaluasi ini itu eh, sangat membantu untuk menyaring ide-ide yang paling menjanjikan. Jadi ide-ide itu semua tadi disaring dan dianalisis. Mana sih ide yang paling memungkinkan untuk eh, dilaksanakan dan mungkin diterapkan dalam eh, fase value engineering kali ini. Kemudian tahapan selanjutnya itu tahapan pengembangan atau fase di fase ini itu ide-ide tadi yang terpilih itu dikembangkan menjadi rekomendasi yang lebih rinci lagi. Di mana pada tahap ini tuh masing-masing rekomendasi itu dianalisis secara lebih mendalam untuk melihat di mana sih potensi penghematan biayanya dan mungkin di mana sih peningkatan kinerjanya gitu. Nah, di sini juga tim value engineering membandingkan antara konsep dasar dan rekomendasi value engineering, termasuk mungkin dari segi estimasi biaya dan dampak kinerjanya di setiap opsi yang dipilih gitu. Kemudian selanjutnya yaitu penyajian atau mungkin fase presentasi lah. Nah, presentasi ini eh, hasil dari value engineering disajikan kepada manajemen proyek melalui mungkin bentuknya dalam sebuah laporan, termasuk mungkin bagaimana sih implementasinya yang diusulkan itu bagaimana, mungkin metode pelaksanaannya bagaimana gitu. Nah, kemudian rekomendasi-rekomendasi itu dilengkapi mungkin formulir persetujuan. Jadi, apakah owner dari proyek ini tuh memberikan keputusan menyetujui rekomendasi yang diberikan atau mungkin menolaknya. Jadi, tahap ini merupakan tahap yang krusial karena ya eh, setiap kita melakukan rekomendasi pasti harus persetujuan dari owner juga gitu. Kemudian eh, selanjutnya itu adalah diagram phase atau mungkin function analysis system teknik. Nah, dalam proyek ini, proyek di Ad7, Ad Louisiana Avenue Interchange, diagram phase ini digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi utama proyek serta memahami hubungan antar fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, diagram phase ini juga membantu tim value engineering untuk melihat apa sih fokus utama dari segi fungsi dasar dan alternatif-alternatif apa yang bisa dioptimalkan untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensinya gitu. Nah, ini contoh
diagram phase yang ada dalam proyek ini. Nah, kemudian dengan adanya diagram phase ini, tim proyek itu dapat memastikan bahwa setiap keputusan atau desain-desain yang ditetapkan itu berkontribusi secara pada pencapaian tujuan proyek, yaitu mungkin tujuannya untuk mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan mungkin menciptakan akses yang lebih aman dan dapat deskripsi rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dan bagaimana sih rekomendasi itu berpengaruh kepada biaya, maksudnya berpengaruh kepada pengelolaan biaya. Nah, di sini dapat dilihat ada 8 rekomendasi dan eh, dari 8 rekomendasi ini tuh total biaya yang dapat dihemat atau eh, biaya yang dapat dikurangi lah intinya, eh, itu sekitar 3,9 juta sampai 5,1 juta US dollar, dan di mana peningkatan performanya itu meningkat sekitar kurang lebih 7% sampai 11%. Kemudian mungkin selanjutnya yaitu untuk penjabaran dari rekomendasi-rekomendasi yang ada. Yang pertama yaitu peningkatan stabilitas tanah. Nah, di mana rekomendasi yang pertama ini kelebihannya yaitu mengurangi kebutuhan pembuangan tanah yang terkontaminasi dan menurunkan lalu lintas truk dan mengurangi resiko pergeseran tanah. Tetapi juga tapi juga terdapat kekurangan di mana dalam peningkatan stabilitas tanah ini membutuhkan kontraktor khusus dan biayanya juga lebih tinggi dibandingkan mungkin metode konvensionalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu penggunaan material ringan, di mana ini digunakan material EPS Geofoam. Eh, dalam penggunaan material ringan ini terdapat kelebihan dan kekurangan juga, di mana kelebihannya yaitu mengurangi kebutuhan pembuangan tanah terkontaminasi, menurunkan lalu lintas truk, dan mengurangi risiko pergeseran tanah. Tapi juga kekurangannya yaitu memerlukan kontraktor khusus dan biayanya mungkin lebih tinggi gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan timbunan dengan dukungan tiang atau pile support fill. Nah, kelebihannya yaitu mengurangi penggalian, menghilangkan penurunan tanah jangka panjang, dan mengurangi kebutuhan mungkin pemeliharaan di masa yang akan datang. Namun kekurangan dari eh, rekomendasi timbunan ini yang menggunakan dukungan tiang itu potensi peningkatan biaya dan kebisingan pas mengancangnya itu mungkin dapat menjadi perhatian khusus gitu. Kemudian selanjutnya yaitu eh, rekomendasi lereng yang diperkuat gitu. Nah, kelebihannya yaitu meminimalkan kebutuhan dinding penahan dan memberikan tampilan yang estetika yang lebih baik. Namun kekurangannya yaitu memerlukan mungkin ruang yang lebih luas dan peningkatan perawatan landscape itu sendiri. Selanjutnya persimpangan dengan satu jalur atau eh, single lane roundabouts. Nah, di sini kelebihannya yaitu meminimalkan konflik lalu lintas dan mengurangi tapak proyek serta mempermudah navigasi. Tapi kekurangannya adalah kapasitasnya itu tuh menjadi terbatas dan perluasan di masa depan itu mungkin akan lebih diperlukan lagi gitu. Selanjutnya yaitu menghilangkan median di Lucinia Avenue. Nah, kelebihan dari menghilangkan median di Lucinia Avenue ini adalah mengurangi permukaan kedap air, mempermudah pemeliharaan, dan mengurangi panjang jembatan. Namun kekurangannya adalah mungkin perspektif masyarakat atau publik itu biasanya mungkin lebih negatif gitu. Kemudian selanjutnya yaitu interchange urban diamond ketat. Nah, di sini yaitu kelebihannya adalah menghemat ruang, kemudian lebih ramah pejalan kaki dan mengurangi dampak bisnis di sekitar gitu. Maksudnya dampak bisnis adalah dampak mungkin berkembangnya sektor-sektor bisnis atau mungkin gedung apartemen atau hotel gitu. Kemudian kekurangannya adalah mungkin lebih banyak potensi konflik dengan sepeda dan pejalan kaki. Dan selanjutnya adalah interchange dengan satu titik bundaran. Nah, hal ini memiliki kelebihan di mana mengurangi footprint proyek dan meningkatkan ekspektasi pengemudi. Kemudian kekurangan
dari interchange dengan satu titik bundaran ini membutuhkan struktur jembatan yang lebih besar dan berdampak pada akses bisnis sekitar gitu. Nah, dari rekomendasi-rekomendasi itu, strategi implementasinya itu terdiri dari 3 skenario, di mana untuk meningkatkan efektivitas biaya dan kinerja proyek. Nah, strategi ini tuh ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi tadi, yang mana eh, terdapat 8 ya. Nah, di mana eh, hal ini tuh mencakup pilihan metode pembangunan timbunan dan jenis persimpangan yang akan digunakan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini terdapat 3 skenario, di mana skenario yang pertama, atau mungkin menyebutnya skenario A, itu adalah menggabungkan rekomendasi 1, 2, 3, dan 4 dengan fokus peningkatan desain dasar tanpa mengubah jenis persimpangan. Nah, dengan adanya penggabungan ini, itu memberikan penghematan biaya sebesar eh, 4,1 juta US dollar dan mungkin dan peningkatan kinerja total sebesar 8%. Kemudian skenario yang selanjutnya yaitu skenario B itu menyertakan interchange atau mungkin disebut type urban diamond, di mana ini merupakan yang tadi rekomendasi 5A itu bersama dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Nah, dalam skenario ini tuh menghasilkan penghematan biaya sebesar 5,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja sebesar 7%. Kemudian skenario yang ketiga yaitu skenario C, itu menggabungkan single point roundabout interchange atau yang saya jelaskan di rekomendasi 5B itu dengan rekomendasi 1, 2, dan 4, di mana hal ini menghasilkan penghematan biaya sebesar 3,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja sebesar 11%. Nah, ini untuk tabel dari mungkin ringkasan dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, dan bisa dilihat di sini terdapat 8 rekomendasi dan terdapat 3 skenario, di mana di skenario A itu menghemat 4,1 miliar US dollar, yang B itu 5,1 miliar US dollar, dan yang C 3,9 miliar US dollar. Nah, setelah kita apa namanya? Setelah kita melakukan strategi implementasi, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam laporan proyek DH7 at Lucena Avenue Interchange ini, studi value engineering-nya itu menunjukkan bahwa proyek ini tuh dapat mencapai efisiensi biaya hingga 5,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja hingga 11%. Di mana tim value engineering itu mengusulkan ada 8 rekomendasi yang mencakup strategi peningkatan seperti stabilitas tanah, desain interchange yang mungkin nantinya akan lebih efektif gitu. Nah, di dalam laporan ini juga menawarkan 3 skenario implementasi, yaitu memaksimalkan penggabungan keseimbangan antara penghematan biaya dan peningkatan kinerja proyek, serta memberikan panduan bagi owner untuk memilih mana sih opsi yang terbaik sesuai dengan tujuan proyek yang akan dicapai. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.